Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa istimewa. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa istimewa. Oke, baik. Bapak semuanya yang hebat semuanya, yang pintar-pintar. Oke, untuk kali ini kita berjumpa lagi di ruangan ini dengan kegiatan kali ini yang sudah kebetulan kita di sini Bapak akan menyampaikan salah satu jurus TK hebat yang mana di dalam 7 jurus ini salah satunya yaitu tentang PLK emosi. Oke, jadi sebelum berangkat ke sana, alhamdulillah Bapak semuanya sehat-sehat semuanya tanpa kendala suatu apapun, dan juga Bapak pengen mengetahui keadaan kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada berapa? Kalian Nabila. Satu orang. Oke, anak bapak sekalian. Jadi sekalian ini adalah bapak pengen tahu kehadiran kalian. Ini ada absen 2 rangkap, silakan mengisi. Giliran nih. Ya, yang dari laki-laki itu, laki-laki absennya ditulis nama, kelas dan tanda tangan. Ya, jangan dicoret. Ya, jangan dicoret. Oke. Bawa pena kan? Biar kita ini semangat. Bapak pengen kita semua gerak. Kita SPK dulu lah. Coba untuk absennya di stop sini dulu. Bapak pengen kalian semua berdiri. Bapak berdiri semua. Oke. Kita SPK dulu. Ya. Oke. Kita ikuti gerakan yang di depan. Kita bikin, ya, silakan gerakan badannya semuanya. Oke ya, udah mulai ya. Mulai 1, 2, 3. Gerakan badannya gimana? Ringan? Nanti kita buat teman. Oke. Begini ya Bapak semuanya. Bapak pengen tanya nih, kalian bangun pagi tadi jam berapa? Bagaimana suasana malamnya? Gimana? Oke. Begini. Coba kalian keluarkan kertas satu lembar. Kertas lembar sepeda. Instruksinya adalah satu lembar aja. Keluarkan semuanya. Nah.
di kertas 1 lembar itu Bapak pengen coba kalian buat tabel, mungkin ini apa ya, kecil agak, nanti sudah jelaskan. Tabel yang pertama itu waktu, kalian buat dulu, kalian buat 4 lantai dulu, yang di depan 1, 2, 3, 4. Ya, garisnya secara manual aja, tidak usah terlalu berurut kali nggak apa-apa, semua di kertasnya. Oke, udah. Cepat. Ini di sini isinya waktu, peristiwa, dan respon emosi. Oke, coba Bapak pengen ini. Di situ ada waktu, peristiwa, dan respon emosi. Coba digariskan. Respon apa? Waktu, peristiwa, respon emosi. Bangun tadi pagi sampai detik ini, apa peristiwa emosi yang kalian alami? Senangkah, sedihkah, biasa saja kah? Kalau senang, Bapak kasih contoh nih. Waktunya jam 7 dan badan. Peristiwa, dikasih duit 500.000 sama orang tua misalnya, banyak kan, 400.000. Apa respon emosinya? Senang, gitu. Apa dukanya? Apa respon emosinya? Coba ya. Oke. Kalaupun enggak ada, kan ada 3 kolom itu. Kalau enggak ada, kalau ada 3, 1 pun dibuat pun tidak masalah. Oke. Kita mulai, Bapak kasih waktu sekarang, mulai dari sekarang 2 menit cukup, 3 menit, 4 menit, 5 menit Pak. Oke. Silakan. Misalnya gini, tadi sebelum masuk peristiwa jam 7.15, waktunya jam 7.15, peristiwa di traktir kawannya ayam misalnya. Misal nih, apa respon emosinya? Senang. Atau ini jam 7.30 sebelum masuk tadi dipanggil Kepsek, suruh tiket karena belum tiket. Peristiwanya itu kan, apa perasaannya? Kecewa sama kawan atau apa? Oke? Nah, 3. Kalau sudah cukup, yang penting 3 kolom itu 1 pun tidak masalah. Oke? Silakan. Selesai. Oke. Coba 1 orang. Bapak pengen 1 orang untuk perempuan perwakilan menyampaikan apa yang bisa. Coba ada. Coba 1 orang. Coba ada kamu bacakan. Yang pertama, yang 1 poin. Oke. Peristiwa apanya? Waktu. Ya. Pertama. Coba yang lain dengarkan. Apa? Waktu. Ya. Jam 6.20. Peristiwa. Terus perasaannya apa? Besar. Oke, perempuan. Coba yang laki-laki, siapa yang sudah 1? Belum. Coba ini depan. Oke, ya 1 orang. Pukul berapa? Waktunya jam 00. Iya, oke. Peristiwanya? Peristiwa. Baca lu. Kamu bilang ya? Tidak jadi gerak oleh jalan. Oke, perasaannya apa? Senang nggak Pak?
Gak jadi jalan kok, Pak. Oh gitu. Jadi apa promosinya itu kan apa namanya? Senang. Oh senang ya. Oke. Oke, satu orang perempuan, satu orang Senang, tidak senang. jalan. Ada yang mau nambah lagi? Ada? Ya. Waktunya kapan? Kita dengarkan satu orang lagi untuk ibu empat. Jam berapa? Jam? Peristiwanya apa? Baca. Oh iya iya. Terus emosinya apa? Bisa. Capek kan? Marah. Iya. Marah. Marah sama siapa? Sama panas. Oke, baik. Jadi respon emosinya apa tadi? Kesal. Kesal ya? Kesal kenapa? Karena panas itu. Oke, baik. Perhatikan, Bapak anggap nih semua sudah mengisi. Nanti kita kumpulkan. Nanti Bapak lihat lagi apa yang kita tulis. Oke, baik. Oke, Bapak mau tanya nih, siapa yang pernah mengalami rasa marah? Katakan. Pernah ya? Kalau pernah katakan, Bapak ingin tahu aja. Marah. Coba, Bapak ingin tahu siapa yang mau mengungkapkan kalian kalau marah itu ngapain kalau marah? Kalau kan marah ngapain? Saya kamu nggak kalau marah. Kalau udah marah ngapain? Diam. Coba yang perempuan, kalau lagi marah ngapain? Coba, ada nggak? Masuk kamar, tapi ini. Coba, ada nggak di sini laki-laki maupun perempuan kalau marah dia sambil nonjok batang pisang? Ada nggak? Ada? Ada? Coba, siapa di sini yang marah yang suka nendang-nendang? Nendang ya? Bapak nanya lagi. Pernahkah kalian merasakan takut? Pernah. Itu kan apa yang dilakukan? Apa? Oke, takut ya. Baik, oke, baik anak bapak semuanya. Jadi perasaan-perasaan semua itu sebenarnya adalah normal kita sebagai manusia, kita merasakan hal ini demikian. Ada rasa takut, gelisah, sedih, ya, gembira, kesal, kecewa, ya. Cuma ada beberapa hal yang harus ditekankan di sini. Bagaimana kita bisa mengelola emosi itu dengan baik dan benar sesuai dengan koridornya. Oke, tidak berlebihan di dalam merespon sebuah peristiwa. Ya, ini ada beberapa hal kita bahas. Kita akan bahas satu teori, ya. Perhatikan baik, ya. Ada model teori-teori itu banyak. Ini satu teori yang kita bahas. Nanti teori-teori yang lain nanti kita sambungkan di lain kesempatan. Nanti kita bahas. Ya, oke. Dari hal yang kalian ucapkan tadi, yang perempuan maupun yang laki-laki, respon emosi yang tadi pagi ketika bangun, ya, ada orang itu gini anak-anak bapak semua. Ada orang gini, ketika bangun itu moodnya nggak bagus, bawaannya pengen marah. Ada orang yang gitu, ya, disuruh mandi sama orang tuanya malah tambah kesel. Oke, ada yang gitu. Oke. Jadi usahakan
penempatan emosional kita itu pada tempat yang seharusnya tidak berlebihan, responnya itu. Ya, ini yang akan kita bahas. Oke. Ada lagi yang mau membacakan? Nanti waktu kita kalau untuk satu mungkin nggak cukup ya. Nah, nanti Bapak tengok nanti respon emosi itu nanti di yang kalian tulis. Oke, baik. Anak Bapak semuanya. Ini ada konsep pembelajaran konsep. Apa artinya? Proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, membuatkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Coba, awareness, menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut. Ini kurang apa ya? Ya, coba perhatikan. Menyadari diri itu penting. Menyadari diri itu penting. Oh, saya ini orang termasuk yang bagaimanakah? Ya. Coba perhatikan. Saya ini orangnya seperti apa sih? Apakah saya ini orang penakut? Atau terlalu over ketika senang? Kan ada orang yang begini, Bapak. Ketika orang mendapat kabar berita yang bagus, ada yang ekspresinya begini, tanpa terkendali, lost control, masuk apa namanya, dikerahkan terus salto dia kan, ada ya, ya. Coba responnya itu seperti apa? Coba tanyakan ke diri kita seperti apa. Menyadari diri. Ya. Penting itu. Ya. Emosi kita itu seperti apa? Senang, sedih, takut, malu, khawatir. Ya, bisa mengenali emosi kita itu seperti apa. Ya. Bapak yakin di sini semuanya ini ingat ya, emosi itu bukan sekedar marah. Dan ini kadang sangkutan emosi itu lebih ke dominan marah. Sebenarnya enggak, banyak modelnya. Khawatir itu juga termasuk bagian dari emosi, ya kan? Dan cuma marah aja. Oke. Dan kemudian mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah atau khawatir. Ya. Apa yang kita lakukan ketika sedang lagi sedih? Kamu lakukan apa? Ketika lagi sedih itu ngapain? Oke, mengelola diri. Apakah jam-jam enggak ya? Coba, apa yang dilakukan ketika saya sedang lagi kecewa? Kamu kecewa itu ngapain? Respon kamu itu seperti apa mengelola dirinya? Termenungkah? Melamunkah? Gimana? Melamun ya? Mikirkan gitu kan? Oh kok saya begini ya? Ya gitu ya. Kemudian ada lagi. Jadi ini penting nih anak bapak semua. Ya penting. Mengelola diri. Tidak semua orang tuh bisa. Kadang dia seperti bapak bilang tadi sudah ada yang lost control, lepas kontrol. Ya, tidak bisa dia menyesuaikan model keadaan dirinya seperti apa. Ya, lepas kontrol aja. Coba di sini, bapak punya pengalaman nih.
ketika dia lagi bersedih, dia respon emosi itu murang-murang ya. Oh, itu kayak orang kesurupan. Saking dia beban itu dalam pikiran itu kan. Kemudian dia lari di belakang rumah sampai di rawa-rawa ya. Perempuan. Ya, jadi mengelola diri kita itu penting. Jangan lepas kontrol. Ya. Coba Bapak yakin dan percaya dan di sini bisa mengelola diri dengan baik. Ya. Tidak berlebihan atas apa yang terjadi. Gitu ya. Bisa ya? Kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Coba, kadang di sini kita kurang bertanggung jawab juga. Kita sering melemparkan kesalahan sama orang lain. Misalnya kita melakukan inilah, contoh kesalahan ini kita nih, bukan saya Pak Bu, itu tuh salah langsung nunjuk kawan, padahal dia sendiri yang buat, ya kan? Ada yang seperti itu kan? Coba mulai dari sekarang kita belajar bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Atas apa yang kita lakukan, ya jangan menyalahkan atau menunjuk kawan, karena salahin sini, ya, padahal dia yang berbuat. Dia nggak mau sendiri, dia kena sendiri. Padahal kalau orang gentleman itu anak bapak semuanya, kalau orang itu jauh tuh, Pak saya salah, Bu saya salah. Ya, misalnya gini, dia ngambil kena kawannya, contoh nih, dia sendiri bukan, cuma ketahuan kan sama gurunya, ngelak ya, nggak mau bertanggung jawab. Ya, bukan saya, Bu. Tapi dia cuma tadi itu yang ngambil duluan misalnya. Kalau misal kita merasa salah, sudah melakukan kesalahan, saya Bu, benar saya sudah melakukan hal tersebut. Coba yang seperti itu biasa, ya. Biar kita mentalnya bagus, biar kita bagus dalam pengelolaan emosi, tidak melemparkan kesalahan ke orang lain. Oke. Baik, nah Bapak semuanya, apa lagi? Terampil berealisasi maksudnya itu adalah kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk empati terhadap kondisi individu yang dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka, contohnya berealisasi itu contohnya dengan sehat, ya kan? Dan juga tidak membeda-bedakan kawan juga. Bagaimana kita punya banyak teman sementara kita sering membeda-bedakan kawan, ya? Pertemanan sehat itu seperti apa? Coba tidak menggunjing, ya, apalagi menghina fisik kawannya. Ya, kita bebas saja berteman sehat, ya kan? Tidak melihat oh dia ini terlalu tinggi misalnya, oh, saya terlalu pendek misalnya nih, ya tidak melihat seperti itu, ya. Oke. Baik, nah Bapak semuanya, kayaknya sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ada sebuah permainan. Nah, coba nih duduknya lurus, coba lurus kayak tadi. Nah, tiga ya, dua. Kita main permainan dulu lah, sebelum Pak lanjut. Yang terakhir, coba ini lurusnya. Nah, yang perempuan ini coba luruskan lagi.
Oke. Kita pertanyaan sebentar ya. Mau lanjut. Ini menyampaikan pesan. Apakah pesan Bapak ini sampai ke belakang apa tidak ini? Menyampaikan pesan. Oke, udah tahu ya. Ini sebelumnya sudah pernah kita buat ini di kelas. Ya, sudah pernah. Ya, kita buat lagi. Coba ini konsentrasi dan juga penyampaian pesan ini sampai belakang tidak? Oke. Apakah bagus pesan yang disampaikan atau tidak? Apakah penuh dengan luapan emosi penyampaiannya? Buru-buru atau bagaimana? Apakah dia santai dalam penyampaiannya? Oke, baik. Jalurnya adalah nanti Bapak kasihkan beberapa kata. Ini penyampaian pesan ini melalui berbisik-bisik. Nanti kamu bisikan sini, sini di belakang, sini, 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 nanti situ, ini, lanjut. Nanti buatkan suaranya yang paling belakang ya. Oke, sisa lagi. Dari sini nanti Bapak bisikan dari sini, sini, bisikan ini belakang, ini, nanti belakangnya. Yang paling belakang Bapak minta untuk buatkan suaranya. Oke. Kita mulai ya. Mulai ya. Tempat kata. Oke, nanti kalau bisikan dulu nanti oke dulu. Kamu ingat? Oke, kita mulai ya. Satu, belum. 1, 2, 3, mulai. Cepat. Saya mereka. Coba. Saya dari taat. Hah? Taat. Saya? Dari taat. Saya anak ya? Apa tadi? Saya anak ya? Oke, pesannya tersampaikan dengan baik. Pesanan. Jangan pendengarannya dengan baik. Oke. Oke, 1, 2, 3, mulai. Coba bahas lanjut. Cepat. Cepet. Coba pas. Kalau enggak pas enggak masalah. Jadi kamu sampaikan aja. Ini 1 kalimatnya panjang ya.
lawan. Pas lagi kayak gitu. Bapak nggak mau tahu, pokoknya pesannya harus sampai dengan baik. Bagaimanapun caranya. Cepat. Betulan. Yang lain bisa, yang sudah tugasnya selesai ya sudah. Ayo cepat. Betul. Ini dah. Belum, Pak. Coba. Baca benar ya jawabannya. Cepat. Yang lain kalau sudah selesai kembali ke posisinya. Pelan. 1/4. Ya, yang kamu ingat aja, yang kamu ingat sampaikan aja nama. Ini kok tuh diskusi. Oke. 2 detik. Coba. Tulisannya biar aja deh. Ya. Ya, kamu sampaikan aja yang paling ada ingat. Sampaikan aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. 1,5 menit. Oke, kuatkan suaranya. Saya anak yang taat dan rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kurang panjang, Pak. Oke. Tadi ada 2 pesan ya. Sampaikan kayaknya ada. Coba. Halo. Hai. Halo. Halo. Oke. Perhatikan lagi ya. Tadi ada beberapa perhatikan kan ada 2 pesan. Pesan yang pertama itu beberapa kata dan bagus. Tapi masuk pesan yang kedua itu kayaknya nggak sabaran banyak. Terus ngapain nyalain kawan itu. Tapi yang jelas dari kedua proses itu Bapak tengok kedua pesannya tersampaikan dengan baik. Pak, tangan dulu. Oke, ini Bapak lanjut yang peduli sosial. Apa itu social awareness? Social awareness. Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Pak, yang punya peduli, sepeduli apakah sama temannya? Apa yang sudah dilakukan sampai hari ini? Coba, Wid, ketika temannya lagi sakit, apa yang dilakukan? Jenguk, benar. Ajak main. Bapak tengok ya. Nanti mudah-mudahan sehat semua lah. Maksudnya bukan bapak kalian sakit tidak. Nanti kalau ada yang sakit, nanti bapak survei juga nih. Seberapa temankah yang mendoakan dulu lah sebelum menjenguk. Paling tidak ada yang menyiapin
sembuh ya, ya kan? Dia mendoakan semoga cepat sehat ya melalui media sosial kalian. Ada nggak? Kalau kalian menjenguk itu lebih bagus lagi. Yang bagus itu nanti nampak di situ benar-benar siapa yang teman dekat, siapa yang hanya jadi teman dan juga sebagai teman ini aja tahu kalian. Kita lihat dari kita saksi. Ya. Ini coba rasa pedulinya tanamkan dari sekarang. Peduli sosial. Ya. Apa lagi contohnya? Peduli sosial sama santun dan coba punya sini semuanya. Ya. Dengan guru juga, dengan teman, bagaimana berkata dengan teman dengan guru beda. Jangan sama guru, bro. Ya, kalau sama kawan nggak masalah. Tapi kalau sama guru, usahakan ada sopan santun yang kita keluarkan. Paham ya? Oke, baik. Untuk hari ini Bapak cukupkan dulu pertemuan kita. Tapi sebelum itu Bapak pengen jalan gini, dengarkan di kelas itu kan kemarin kita sudah membahas kan, sudah menghias kelas, sudah bagus kelasnya. Bapak pengen kalian menambahkan di situ tentang emoji ini simbol anak ya. Lora. Ada beberapa. Absennya mana? Ini Sini aku beli. ini kurang besar ya. Merancang kelas bernuansa sel ini. Ini bisa kalian buat apa namanya? Di tembok, di kertas apa namanya? Yang poster. Kalian buat itu gambar semua di situ atau gambar cemberut. Itu bagaimana suasana kalian hari ini bisa kalian tengok di sini. Misalnya lagi kecewa dia cemberut gitu kan. Ada gambar-gambar ya. Ini ya model ini bisa ditempel di kelas ya. Oke ya, ada pertanyaan? Ini poster-posternya bisa diperbanyak lagi selain dengan elar ya. Bisa dipahami? Oke, Anda Bapak semuanya, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak akan sampai di sini dulu dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita kembali lagi untuk apa namanya di dalam apa namanya memberikan kalian ke 7 jurus PKM ya selanjutnya. Dan hari ini untuk kelola emosi mudah-mudahan di lain waktu untuk kelola emosi ini bisa kita bahas lagi dengan teori-teori yang lebih asik dan lebih menggembirakan. Dan untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan? Kegiatan kita hari ini sekian dulu ya, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.